Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Om Faiz. Hari ini kita mau bahas ini Honda Stylo 160 ABS. Motor ini pinjaman punya teman saya. Jadi mau bebas review apa aja boleh. Bukan punya pabrikan dan bukan punya sendiri. Kalau punya sendiri biasanya cenderung membangga-banggakan produknya. Nah, kita bahas motor ini. Simak sampai habis. Oke, jadi ini adalah Honda Stylo 160. Desainnya ini mirip Honda Giorno di Thailand ya. Tapi memang agak sedikit berbeda. Dari headlampnya, terus top lampnya, memang agak sedikit dibedakan. Nah, banyak teman-teman yang menyayangkan kenapa nggak pakai desain Giorno aja. Kok jadi aneh, kok jadi kurang bagus. Termasuk saya tadinya berpendapat demikian. Tapi begitu lihat aslinya, ternyata ini keren. Ini keren. Harus diakui Honda berhasil mendesain motor ini. Cakep teman-teman. Oke, dimensinya seperti ini ya. Gedenya itu kayak Vario 160. Dan joknya memang agak tinggi. Nanti kita praktekin juga. Joknya agak tinggi, jadi buat teman-teman yang tingginya di bawah 170 cm mungkin perlu turunin sok belakang, nurunin sok depan gitu, biar nggak terlalu jinjit atau papas jok. Tapi kalau papas jok, ini jok bawaannya aja udah tipis. Udah tipis. Oke, sekarang ke sini kita lihat kokpitnya, teman-teman. Oh ya, ini udah kiles ya. Nah, kokpitnya ini enak banget dilihat ya. Jadi apalagi yang ini, yang ABS itu ada varian warnanya hijau. Hijaunya itu hijau candy gitu ya. Menarik banget. Dipadu dengan silver itu cocok banget. Instrumen clusternya memang kalau buat saya sih kekecilan ya. Tapi komplit dan akurat. Yang paling saya suka dari instrumen cluster ini adalah fuel consumption-nya itu ada real time-nya. Jadi kita bisa tahu tuh kapan kita lagi kondisi hemat, kapan kita lagi kondisi boros. Jadi kita bisa tahu. Karena bukan berupa angka, berupa bar. Jadi lebih jelas tuh. Pada saat kita boros misalkan dia barnya akan ke sini. Pada saat kita hemat barnya akan ke sini. Itu sih membantu banget kalau kita pengen berkendara hemat. Nah, yang saya kurang suka di area stang ini adalah di bagian sini masih ada bodi kasar, padahal di bawahnya aja udah glossy semua, ya kan? Kenapa nggak dibikin glossy sekalian gitu? Nggak mahal kok bikin ini jadi glossy. Oke, itu catatan sedikit ya mengenai ini bodi kasar. Terus kita lanjut turun ke bawah, ya kan? Ke bawah di sini ada tumpuan penyimpanan juga kecil nih. Di sini ada kayaknya kunci darurat ya. Di sini bisa naruh ini nih, air minum 600 ml. Di sini ada hook. Tersimpan rapi. Kebetulan yang ini udah ditempelin aksesoris dan di sini ada kompartemen juga. Entah kompartemen bentuk begitu buat naruh apa ya, tapi kayaknya bisa ngecas gadget di situ tuh. Nih. Nah. Mantap ya. Nah, untuk decknya ini termasuknya sih sempit ya. Kalau naruh barang di tengah itu susah banget nih karena sempit. Ini memang ciri khasnya Honda karena dia rangkanya itu di tengah sini sampai ke sini. Nah, keuntungannya rangka motor Honda yang seperti ini itu lebih rigid. Jadi di stang nggak getar-getar kayak di Yamaha ya. Soalnya kalau di Yamaha itu kan ininya agak luas ya, yang motor-motor yang galonable-nya itu. Tapi dia agak kurang rigid gitu, rangkanya itu agak goyang gini. Teman-teman yang paham motor pasti bisa membedakan gitu. Kalau ini sih rigid, cuman decknya jadi sempit. Dan untuk postur saya 175 cm itu jarak dengkul ke kontak atau ke sini udah mepet banget nih. Tinggal dikit ya. Tinggal dikit. Terus kalau pijakan kaki ya sepatu ukuran 42 masih oke.
44, 45 mungkin udah mepet. Nah, yang saya suka lagi adalah desain joknya ya. Joknya cakep nih, terutama yang versi ABS ya. Yang versi ABS itu pakai kulitnya warnanya begini nih, coklat dan dop dipegang itu kasar. Sekarang kita cek bagasinya. Yuk. Oke. Jadi Honda Stylo ini tangkinya lumayan gede, tapi bagasinya jadi kecil ya. Jadi kecil. Mungkin bisa muat helm, tapi helm-helm yang kecil. Kurang luas gitu. Dan ini lebih ramping. Mesin. Nah, ini mesin yang sama dipakai di Vario 160 atau PCX 160. Menariknya di motor ini saya udah pakai beberapa hari, ini nggak ada gredeg. Walaupun memang khasnya motor Honda ya, begitu kita nyalakan itu langsamnya itu getarnya berasa ya. Karena saya biasa pakai motor Suzuki yang halus banget, begitu nyalain motor Honda pasti kaget. Nah, teman-teman yang biasa pakai Suzuki pasti paham itu. Nah, cuman ya itu mah awal-awal aja ya. Kalau udah terbiasa ya udah memang motor begitu gitu. Mesinnya pakai 160. Akselerasinya mantep banget dan CVT-nya nggak gredeg. Satu catatan lagi di Stylo 160 ini yang saya nggak suka atau teman-teman juga mungkin nggak suka, netizen juga banyak yang komentar, itu desain knalpotnya, ya nggak? Setuju nggak? Knalpot bawaan dia itu, teman-teman, adanya di sini, ke sini nih, sampai ke belakang sini. Jadi kayak nggak nyambung sama motornya gitu, kayak misah sama motornya. Kalau istilah bahasa Jawanya itu ngampleh, knalpotnya kok ngampleh gitu. Itu sumpah jelek banget ya, menurut saya jelek banget. Atau menurut netizen juga banyak yang komentarin itu, memang agak aneh. Nah, untuk motor ini kebetulan udah diganti knalpotnya pakai Kenshi. Ini produk prototipenya Kenshi yang akan rilis dalam waktu dekat ya. Ini belum rilis teman-teman, baru prototype. Materialnya full stainless 304 ya. Kalau teman-teman perhatiin leher knalpot yang suka hitam-hitam, itu artinya stainlessnya bukan 304, 201. Nah, ini full stainless 304, jadi nggak akan hitam teman-teman. Paling cuma kuning-kuning begini. Terus di sini, di dalamnya itu saringannya full dan ada sekatnya 3. Ini cocok banget buat teman-teman yang usia kita ini ya, udah punya anak gitu kan, malu kalau pakai knalpot berisik. Nah, ini nih ada sekatnya 3, nanti kita coba juga. Terus modelnya ini oval ya teman-teman. Ini covernya dibikin separuh, jadi stainlessnya lebih ke expose nih, ibarat orang itu pakai bikini ya, jadi lebih seksi. Pakai knalpot ini posisinya juga agak naik, dibenerin lah, jadi enak dilihat. Nah, karena ini masih prototype, jadi bracketnya belum bracket versi Mas Pro. Nanti akan kami bikin lebih cakep lagi nih bracketnya. Oke, jadi itu ya, knalpotnya Stylo itu memang bawaannya jelek banget, penempatannya. Nah, ini udah pakai knalpot Kenshi, gimana komentarnya? Nanti tulis di kolom komentar ya. Ini akan rilis sebentar lagi, tungguin aja di akun sosial medianya Kenshi atau di channel ini juga mungkin akan dirilis ya. Berikutnya, riding position. Nah, seperti yang saya bilang di awal, motor ini joknya itu sebetulnya nggak terlalu tinggi, tapi karena lebar, jadi postur saya aja yang 175 cm itu kalau duduknya benar di sini, kalau dua-duanya ke tanah itu agak jinjit dikit banget. Tapi kalau sebelah aja bisa tuh. Kalau mau dua-duanya, dan kalau mau dua-duanya nggak jinjit ya duduknya agak maju dikit. Nah, ini aman nih, ini aman. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, yang tingginya 170 ke bawah mungkin perlu ada modifikasi. Jadi makanya nggak heran kalau di grup Stylo banyak yang downsize katanya, downsize, suspensi belakangnya turunin, suspensi
belakang diturunin, depan juga turunin. Itu maksudnya biar lebih napak gitu buat teman-teman yang tingginya di bawah 170. Tapi tampilan juga kayaknya lebih bagus kalau lebih turun sih ya. Posisi stang ini cukup ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga. Dan stangnya stylo ini agak lebar nih, jadi nanti akan mempermudah handling di kemacetan. Walaupun bannya tebal, karena stangnya lebar jadi enteng nih handlingnya. Cuman masalahnya kalau buat saya ya, ini sudut nekuk kesininya itu masih kurang. Nih, ini kan ratanya segini, ini udah nekuk nih segini, tapi masih kurang nekuk. Jadi pegang stang itu tangannya, coba lihat mundur, tangannya itu kayak gini, kayak mau keluar terus, karena stangnya masih agak rata. Tapi kalau lebih nekuk lagi kan enak tuh, begini kan ya. Nah, normalnya segini nih. Kalau ini begini jadinya. Itu sih selera ya, tapi buat saya sih agak mengganggu aja, kayak kok stangnya kurang nekuk ke dalam gitu. Performa, oke, kalau mau ngomongin performa kita nyalain dulu kali ya, biar enak. Nah, oh iya, nyalain motor ini itu tuas rem yang dipencet harus tuas rem kiri dan harus agak dalam teman-teman. Kalau tuas remnya ditekan nggak terlalu dalam, ini nggak mau nyala. Tuh, jadi harus agak dalam baru mau nyala ya. Nah, getarannya kayak gini nih. Coba sini. Nah, ini getaran khas Honda ya. Ini nggak kenapa-napa kalau teman-teman biasa pakai motor Honda. Tapi kalau yang biasa pakai motor Suzuki memang agak bawel ya. Kayak gini tuh nggak terima. Oke, terus ini suara knalpot. Nah, ini knalpot Kenshi yang akan dirilis. Nama tipenya juga belum ada. Prototipenya stylo ya. Ini model barunya Kenshi. Saringannya 3 sekat dan kemungkinan nanti akan rilis dua varian ya. Ada yang pakai saringan kayak gini suaranya, atau teman-teman yang mungkin usianya lebih muda gitu kan, masih pengen performanya lebih kenceng lagi motornya dan suaranya juga lebih kenceng lagi, itu nanti ada versi yang tanpa sekat. Ini yang ada sekatnya ya. Nah, suaranya nih. Oke, asik ya, asik, ngebas banget, tapi nggak berisik. Nah, memang knalpot yang seperti ini itu peningkatan performanya dibanding knalpot standar itu hanya sedikit ya. Kalau mau peningkatan performanya maksimal, memang nggak usah pakai sekat-sekat, free flow. Bila perlu saringannya setengah. Nah, itu lebih kenceng lagi. Tapi pasti berisik. Sedangkan stylo ini kalau saya perhatikan ya, peminatnya masih banyak yang bapak-bapak muda gitu ya, yang udah berkeluarga lah. Jadi kayaknya malu sih kalau knalpotnya berisik banget. Makanya kita produksi yang kayak gini nantinya. Ditunggu aja ya di sini. Performa mesinnya ini mantap banget, enteng banget teman-teman. Jadi mesin 160 cc yang dipakai di PCX ya kan, di 156 cc kalau nggak salah ya, yang dipakai di PCX aja ngacir, dipakai di bodi ini. Dan ini kan pakai rangkanya ESAF ya, rangka ESAF. Oh iya, catatan tuh rangka ESAF, pakainya rangka ESAF ya, jadi lebih ringan, akselerasinya ini lebih dapat dibanding PCX. Mirip-mirip sama Vario 160. Kenceng, motor ini kenceng banget asli, apalagi setelah ganti knalpot ya, walaupun peningkatannya nggak signifikan. Apalagi kalau teman-teman nanti ganti knalpot yang free flow, wah kenceng banget. Ini kirian masih standar loh, CVT-nya standarnya aja udah enak banget. Nah, ini kalau yang biasa pakai Suzuki terus nyobain performanya ini,
Nah, itu baru kaget-kaget tuh. Oh, jadi selama ini motor gue lemot gitu. Ya kan? Bedanya di situ. Tapi kalau masalah getaran memang Suzuki lebih halus ya. Tapi kalau performa motor ini dahsyat sih. Enak banget, asik banget. Suspensi. Ya, gimana ya? Honda sekarang nih suspensinya begitu, lebih ke arah sporty. Dia keras, kurang nyaman. Terus apa ya? Ya nggak nyaman lah, apalagi kalau teman-teman udah pernah punya motor Suzuki atau terbiasa pakai motor Suzuki, udah kayaknya bawa jalan 20 kilo itu udah nggak mau pakai lagi. Karena suspensinya keras teman-teman. Apalagi jalanan yang banyak polisi tidur gitu kan. Aduh, tersiksa banget nih. Dari rumah ke kantor itu cuma 17 kilo. Itu rasanya pengen cepet-cepet nyampe gitu. Keras banget nih suspensinya depan maupun belakang, terutama belakangnya. Cuman kalau dibandingin sama motor Honda yang lain ya, kayak Vario, ya itu sama 11-12. Jadi yang salah bukan motornya. Kalau teman-teman ngerasa motor ini suspensinya nggak nyaman, kalian salah karena pernah pakai motor Suzuki. Nah itu, jangan coba-coba ya, itu bikin masalah memang. Handling. Nah, tadinya saya beranggapan ban donat ini nanti bikin masalah nih di handlingnya gitu kan, ngebuang lah apalah. Ternyata di motor ini enggak loh, oke-oke aja ya. Tapi memang kalau kualitas handlingnya motor Matic Honda itu ya sebatas oke aja. Nah, kebetulan banget di kantor kami itu lagi ada Bugman 125 yang itu jauh lebih enak handlingnya, powernya ini jauh lebih enak. Jadi handling dan suspensi itu kayak bumi dan langit ya. Ini Bugman, ini Vario, tapi power mesinnya sama kayak bumi dan langit juga. Ini Vario, ini Bugman, karena Bugman itu lemot banget. Oke, itu handlingnya. Pokoknya gambaran handlingnya ya biasa aja kayak motor pada umumnya. Kalau dibilang goyang banget juga enggak, ini udah cukup stabil karena wheelbase-nya kan panjang ya. Tapi ya enggak seanteng motor Suzuki, gitu aja. Kesimpulan, oke, motor ini cakep dan kenceng. Itu fakta ya, itu fakta. Motor ini keren dan kenceng. Jadi style meet performance, itu bener banget. Nah, catatannya adalah ya suspensinya dibikin lebih enak lah ya, atau teman-teman upgrade suspensi kalau mau pakai motor ini lebih nyaman. Terus knalpotnya kalau bisa desainnya jangan begitu ya, kok aneh banget gitu. Netizen aja, masyarakat umum aja udah banyak komentar, apalagi yang hobi suka main motor gitu. Ya minimal kayak gini ya nggak, kayak Kenshi ini ya kan cakep tuh, nggak aneh kan. Oke, terus apa lagi? Rangka. Nah, rangkanya ESAP ya. Tapi kalau rangka ESAP yang versi sekarang itu teman-teman, itu udah beda ya. Jadi si coatingnya itu lebih tebel. Terus bagian dalamnya kalau yang dulu itu kan pada saat EDP painting itu, dia dalamnya itu nggak dicat tuh, ditutup. Nah, kalau ini sampai ke dalam catnya, dibuka ya semua tuh, nggak disumbat ya, nggak disumpel rangkanya. Jadi harusnya sih lebih aman ya. Cuman kritik saya, kenapa HM yang dulu nggak di-recall? Itu kan masalah ya. Kasihan dong yang udah beli duluan, Vario 160 duluan, terus Genio yang duluan, terus yang apalagi tuh Beat KOJ itu di bengkel sering tuh, ada yang udah kropos, dilas gitu. Saya sering ketemu. Jadi rangka ESAP yang dulu sering patah itu, kalau menurut saya sih fakta ya, bukan mengada-ngada. Kebetulan yang baru ini udah bagus. Jadi udah nggak ada masalah lagi. Dan rangka ESAP ini enteng, bisa memaksimalkan performa. Itu aja ya catatan-catatannya tentang Honda Stylo. Ini nggak ada pesanan dari pihak manapun, nggak ada
intimidasi dari pihak manapun, kita ngomong apa adanya aja ya. Tapi kalau pesan sponsor ada nih, knalpot Kensi. Gimana? Keren kan? Ditunggu aja tanggal rilisnya. Oke, makasih banyak udah nonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.